Lupa. Jadi untuk mengetahui dan menguasai ilmu data mining ini sebenarnya teman-teman harus menguasai beberapa keilmuan sebelumnya ya. Ada statistik, ada database, gitu ya. Ada programming tentu saja, ya dan ada turunan dari matematika gitu ya. Beberapa mungkin ada di logika matematika, logmat atau di matematika diskrit ya. Jadi ada beberapa kemampuan dasar yang ada di mata kuliah tersebut ya dan juga mata kuliah AI gitu ya, Artificial Intelligence ya yang akan kita pelajari bagian dari AI itu adalah machine learning nanti yang digunakan pada teknik-teknik dan metodenya data warehouse gitu ya. Jadi ada beberapa kondisi gitu ya yang teman-teman harus kuasai dulu sebelum akhirnya nanti mempelajari dan menguasai mata kuliah DWDM ini. Jadi ya, yang saya sebutkan tadi ya. Ada database, ada statistik, ada beberapa dari matematik gitu ya, matematika diskrit dan logika matematika, kemudian ada artificial intelligence gitu ya. Dan tujuan yang ketiga, apabila teman-teman sudah berhasil menguasai mata kuliah ini, ya diharapkan mampu mengimplementasikan teknik-teknik ini dalam suatu kehidupan dan atau organisasi. Ataupun bagi teman-teman yang KBKDSE, ya mata kuliah data mining ini bisa dijadikan topik dalam tugas akhir ketika mau lulus nanti, gitu ya. Jadi topik skripsi bisa mengambil sumber keilmuan yang ada pada mata kuliah data warehouse dan data mining. Ya, cukup banyak dari alumni atau dari kakak kelas kalian yang sekarang mau mengambil tugas akhir satu gitu ya, yang mengambil topik dari mata kuliah ini gitu ya. Jadi topik TA itu biasanya kita bisa ambil ya dan kita bisa kuasai dari mata kuliah yang pernah kita ambil di Informatika Unjani gitu ya. Jadi ini topik-topiknya gitu ya. Nanti biasanya di tugas akhir akan diarahkan ke judul yang lebih spesifik lagi. Tapi setidaknya untuk dasar ilmunya itu bisa diambil dari mata kuliah ini gitu ya. Baik, berikutnya ada aturan perkuliahan ya ternyata online ya. Jadi ini ya hampir semuanya tidak berlaku ya untuk aturan perkuliahan. Untuk perkuliahan secara online, ya paling beberapa di sini membuat grup WhatsApp gitu ya. Kita udah buat. Bagi teman-teman yang masih belum join, ya boleh nanti tolong di-share ya ke teman yang lain. Untuk keterlambatan, ya paling 15 menit lah ya dalam Zoom. Dan agak susah juga saya kontrol bagi yang terlambat gitu ya. Ya mudah-mudahan tidak terlambat atau tidak ketiduran. Lalu kalau berpakaian rapi sopan ini ya nggak kelihatan juga ya karena online gitu ya. Jadi kita lebih casual aja untuk tata cara berpakaiannya. Toleransi ketidakhadiran ini mungkin masih ya. Setidaknya ada 3 dari 14 pertemuan. Jadi boleh bolos 3 kali. Nah kalau tidak hadir itu tidak perlu memberitahu saya gitu ya. Jadi kalau tidak hadir ya udah tidak hadir saja nggak apa-apa gitu ya. Mau itu sakit, izin atau apa. Kecuali ada hal-hal yang memang dari buku panduan atau pedoman akademik yang diharuskan menghubungi saya. Misalnya yang pertama ada keluarga inti yang meninggal dunia, misalnya itu boleh kabarin saya gitu ya. Atau kalian dirawat inap di rumah sakit di waktu yang lama, itu kabari saya. Atau kalian ada suatu kegiatan internal atau eksternal seperti olimpiade misalnya, lomba coding atau apapun itu yang membawa nama Unjani, gitu ya. Nah, itu boleh lapor ke saya dan itu akan dianggap sebagai toleransi ketidakhadiran yang bisa melebihi 3 ini, gitu ya. Jadi misal kalian 3 kali udah nggak masuk, tiba-tiba di pertemuan berikutnya kalian ditugaskan Unjani gitu ya untuk ikut lomba. Nah, yang ikut lomba itu berarti dianggap sebagai toleransi ketidakhadiran tambahan. Maka kalian bisalah ikut kuliah terus gitu ya sampai beres. Tapi kalau misalnya tanpa izin 4 kali,
maka nilai akan otomatis dapat E gitu ya. Kayaknya tidak usah titip absen gitu ya, karena absensinya digital pakai akun masing-masing. Pertemuan bisa dilakukan secara online, ya kita online full gitu ya. Jadi kita tidak hadir ke kelas di jam 3 ini di setiap hari Selasa, satu semester kita online. Selama kuliah boleh karena online ya, siapin minum misalnya gitu ya. Atau mau siapin cemilan juga boleh gitu ya, nggak masalah. Mau minta juga nggak bisa soalnya gitu ya. Tapi nggak apa-apa, nyantai aja maksudnya karena kita sore mungkin dengan adanya beberapa makanan atau minuman yang disediakan di sekitar kita, ya itu untuk mencegah kita ngantuk gitu ya. Kalau mau ke toilet langsung saja, tidak perlu izin gitu ya. Tapi kameranya dimatiin dulu. Nanti begitu kembali lagi, ya dihidupin lagi gitu ya. Lalu paling tambahannya tidak ada ujian, kuis, tugas, UTS atau UAS susulan ya. Itu aja mungkin ini ya. Hal ini memang tidak ada di buku pedoman akademik, namun ini diberlakukan karena waktu antara semester ganjil dan genap sangat pendek ya. Hanya sekitar libur 2 minggu ya. Belum lagi ada kegiatan dosen, salah satunya adalah akreditasi, lalu beberapa rapat yang nantinya akan kita lakukan, sehingga waktu untuk susulan itu mungkin tidak bisa dilaksanakan, gitu ya. Kalau secara buku panduan sih boleh aja dilaksanakan dan itu adalah kebijakan dari dosen, gitu ya. Tapi karena memang mengingat waktu dan kegiatan dosen, ya nggak hanya saya ya, nah, Pak Yulison, Pak itu juga Ridwan juga, ya semuanya terlibat ya dalam kegiatan akademik dosen. Jadi dimaksimalkan saja ya untuk kuis, tugas, UTS atau UAS. Lalu aturan yang mungkin tidak tertulis di sini, kalian bisa download di baa.unjani.ac.id, gitu ya. Kalian bisa download buku pedoman akademik tahun 2023, masih belum diupdate, ya. Mungkin diupdate-nya tahun depan, gitu ya. Nah, kalian bisa lihat di situ seperti apa hak dan kewajiban mahasiswa ya dalam menjalani kuliah di Universitas Jenderal Ahmad Yani, gitu ya. Kalian bisa download. Lalu kalian bisa baca beberapa hal di situ. Nah, untuk nilai sendiri ini juga sama. Tapi tidak ada di buku panduan akademik ya. Nilai ini ada di pedoman dari standar perguruan tinggi, standar mutu perguruan tinggi di Unjani. Jadi Unjani menerapkan 5 nilai, 7 maksudnya, gitu ya. Ada A, ada AB, ada B, B, C, C, D, dan E dengan rentangnya masing-masing, gitu ya. Jadi yang paling rentang jauh itu E ya, di bawah 45, gitu ya. Kalau D antara 55 sampai 45, C di antara 55 sampai 65 dan seterusnya sampai dengan A memiliki rentang antara 100 sampai 80 gitu ya. Jadi ini adalah standar yang kita terapin. Sehingga kalau nilai kalian memang tidak mencapai standar ini ya nanti akan disesuaikan gitu ya. Misalnya nilainya dapat 67 ya berarti dapat BC gitu ya. Walaupun dalam satu kelas itu yang paling tertinggi itu 67 gitu ya. Maka mungkin ya nilai tertinggi kita di kelas ini hanya BC gitu. Jadi tidak ada yang dapat A gitu ya. Jadi kita tidak ada penurunan nilai dari standar. Nah, kita mengacu semua pada standar ini. Jadi siapapun bisa dapat A ya, siapapun juga bisa dapat D atau dapat E. Nah, untuk di KHS itu sebenarnya dapat D nggak apa-apa, maksimal 7 mata kuliah ya. Kalau dapat E itu nggak boleh. Kalau E itu wajib mengulang atau wajib untuk mengambil semester pendek atau semester antara. Untuk penilaian, ini juga ada di standar mutu internal Unjani, ya, pedoman standar mutu. Jadi dalam perkuliahan itu hanya ada 4 nilai yang diakui di Unjani, ya sesuai dengan kalian bisa lihat nilai kalian di e-learning ya, di portal student. Hanya ada 4 komponen saja di situ, hanya ada kehadiran, tugas atau kuis, UTS dan UAS. Jadi cuma itu aja komponennya gitu ya. Misalnya kalian rajin menabung juga nggak ngaruh ya di komponen nilai ya. Jadi hanya 4 hal itu saja. Yang pertama kehadiran itu 10% dengan kalian hadir terus gitu ya minimal itu mendapatkan poin 10 gitu ya dari mata kuliah ini.
Hadir itu em, tidak harus 14 ya, tadi boleh 11 gitu ya, sesuai dengan yang di atas tadi. Jadi boleh 3 hari, 3 kali tidak hadir, dan itu juga masih dapat 10%. Kecuali kalau tidak hadirnya 4 kali gitu ya, di absen, maka dari sistem itu akan otomatis gitu ya. Bukan saya yang mengekan, tapi dari aplikasi portal student itu langsung gitu ya. Kemudian untuk tugas atau kuis itu 30%. Nanti kita juga ada beberapa tugas dan beberapa kuis yang akan kita kerjakan. Dia mungkin dikerjakannya bisa di jam perkuliahan ya, atau di luar jam perkuliahan. Kemudian ada UTS dan ada UAS, di mana bobot ketiga hal tersebut adalah 30% ya. Sehingga mencukupi 100% dari penilaian dan akan dikonversi ke indeks ini. Ya, antara A, A, B, B, C, C, D, dan E. Jadi itu yang harus teman-teman perhatikan gitu ya. Hadir terus dapat 10 gitu ya. Tapi kalau 10 masih gitu ya, karena di bawah 45 gitu ya. Tapi nanti bisa ditambah dengan nilai yang lain dan proporsional ya. Misalnya kalian menjawab UTS dapat 100 ya. Berarti 100 dikali 30% ya. Sehingga kalian cuma mendapatkan nilai sekitar berapa tuh? 33,3 ya. Itu adalah nilai maksimalnya. Jadi kalau UTS-nya 100, UAS-nya 0, tugasnya 0, kehadirannya 10% gitu ya, maka akan mendapatkan nilai di 43. Tapi 43 juga masih gitu ya. Nah, itu merata gitu ya. Jadi usahakan kuis, UTS, dan UAS itu juga mendapatkan nilai ya, jangan nol banget. Nah, kemudian ini adalah materi yang akan kita bahas di mata kuliah DWDM. Jadi DWDM ini adalah data warehouse dan data mining ya. Ada dua konten sebenarnya yang kita bahas ya, dari namanya aja kita bisa tahu. Ada data warehouse konten yang pertama, kemudian ada data mining itu konten yang kedua. Gitu ya. Di mana dari 14 pertemuan itu tidak rata pembagian kontennya. Ada 4 pertemuan saja untuk data warehouse, gitu ya. Sisanya akan membahas banyak ke data mining. Dan mungkin di tahun depan, kalau kurikulum kita sudah diganti, gitu ya, data warehouse dan data mining ini akan dipisahkan gitu ya, mata kuliahnya. Untuk sementara masih digabung. Jadi di sini kita akan belajar mengenai data warehouse dan data mart ya. Jadi data warehouse dan data mart itu di atasnya database ya. Kalau basis data atau database itu digunakan untuk aplikasi yang sifatnya transaksional. Jadi ada transaksinya di situ. Apa saja transaksi yang dimaksud itu, ada data manipulation language ya, kalau masih ingat. Apa saja data manipulation language itu, ada insert, ya, ada update, ada delete, ada select gitu ya. Kemudian ada data definition language, itu ada create, ada alter gitu ya. Kemudian ada transaction control language, dan ada satu lagi gitu ya, ada 4 gitu ya. Nah, data warehouse itu berada di layer lebih daripada itu. Artinya data warehouse itu dipakai untuk eh, analisis gitu ya. Kalau database dipakai lebih ke arah transaksi, gitu ya, transaksi, misalnya transaksi penjualan, gitu ya, terus manajemen gaji, transaksi apapun ya di database. Nah, di data warehouse itu data yang berada di database kita transformasikan ke dalam data warehouse. Kemudian data yang tersimpan di data warehouse itu kita gunakan untuk menganalisa sesuatu, gitu ya. Nah, jadi itu adalah data warehouse. Kemudian ada data mart. Data mart itu adalah bagian dari data warehouse di mana jumlah datanya itu lebih sedikit daripada data warehouse. Warehouse itu gudang gitu ya. Kalau data mart, mart itu kayak apa? Market gitu ya, pasar data gitu ya. Kemudian materi berikutnya yang akan kita bahas mengenai data warehouse design dan teknologi. Jadi data warehouse itu menggunakan teknologi yang hampir sama dengan database. Kita bisa menggunakan DBMS, MySQL, Oracle, ya, Postgre dan lain-lain. Sama aja. Ya, tapi kalau di data warehouse itu cuman ada Select gitu ya.
Kalau di database itu ada di data manipulation language itu ada insert, update, delete, dan select gitu ya. Nah, kalau data warehouse yang kita pakai itu cuma selectnya aja. Di mana select itu nanti kita akan pakai untuk mengambil data dan menganalisa data tersebut serta menyajikannya dalam bentuk grafik dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Dan ada sedikit perbedaan desain antara database transaksional yang kita pakai itu adalah relational database ya, RDBMS. Jadi yang kita pakai desainnya sama dengan desain RDBMS, yaitu menggunakan ER diagram ya, Entity Relationship Diagram. Jadi sama-sama menggunakan ER diagram, tapi ER diagramnya nanti secara notasi mirip ya, ada entitas gitu ya, ada relasi, ada kardinalitas gitu ya, lalu ada ada properties dan lain-lain. Cuman nanti dia memiliki desain yang berbeda ya dengan desain yang ada pada database biasa yang relasional gitu ya. Nah, dua materi ini akan kita bahas kurang lebih di 3 atau 4 pertemuan. Nah, kemudian akan dilanjutkan ke data mining. Ya, dimulai dari sejarah gitu ya, data mining, lalu langkah-langkah dari data mining. Data mining itu di atasnya lagi data warehouse. Kalau database tadi dipakai untuk transaksional, data warehouse dipakai untuk menganalisa, nah data mining itu dipakai untuk memprediksi, gitu ya, mengcluster, atau melihat relasi antar beberapa item. Jadi tahapannya begitu ya. Kalau transaksi aja itu database, kalau data dipakai untuk analisa yang lebih mendalam, dalam pengambilan keputusan itu data warehouse. Kemudian kalau kita ingin mengklasifikasikan, memprediksi sesuatu nilai gitu ya, nah itu kita gunakan data mining. Makanya nanti beberapa metode dari AI, yaitu machine learning, kita pakai di data mining gitu ya. Nah, di sini kita juga akan mempelajari beberapa tahap data mining di sini di slide yang nomor 4, yaitu ada yang namanya knowledge discovery from data. Jadi ada tahapannya, ya dimulai dari tahapan yang pertama sampai dengan nanti kita memprediksi, itu ada tingkatan-tingkatan tahapannya. Dan setiap pertemuan itu nanti akan kita bahas satu persatu ya, tingkatan-tingkatan itu. Nah, di sini ada beberapa tingkatan, mulai dari pre-processing data, gitu ya. Ada data selection, data transformation, dan lain-lain. Kemudian ada beberapa metode data mining yang kita akan bahas, ada 3 saja ya. Ada association, ada klasifikasi, dan ada klasterisasi gitu ya. Itu adalah materi kita di sini. Dan kalau nanti pun ada materi tambahan akan ditambahkan di kemudian hari. Artinya nanti akan disesuaikan lagi dengan pertemuan kita gitu ya. Nah, jadi ini adalah materi yang kita bahas dalam satu semester ini ya. Ada dua bagian ilmu. Yang pertama data warehouse, lalu yang kedua adalah data mining ya. Kita bahas data warehouse dulu di 3 atau 4 pertemuan. Kemudian sisanya adalah data mining. Untuk UTS sendiri nanti akan ada materi data mining sebagian ya. Kalau untuk UAS itu semuanya adalah materi data mining, mulai dari beberapa teknik di preprocessing data sampai ke cluster gitu ya. Nah, kalau data warehouse itu tadi yang harus kita kuasai adalah database ya. Kalau untuk data mining yang harus kita kuasai itu adalah beberapa teknik statistik, logika matematik, AI ya, machine learning, kemudian ada matematika diskrit gitu ya. Nah, ini referensi yang kita gunakan. Kita gunakan dua saja referensi untuk data warehouse. Jadi ada Building the Data Warehouse edisi keempat dan ada Data Warehousing Fundamental ya 2001. Untuk data mining juga kita gunakan dua saja. Yang pertama adalah Data Mining Practical Machine Learning Tools and Technique edisi ketiga dan Data Mining Concept and Technique edisi kedua. Gitu ya. Kita gunakan dua ini saja. Buku ini akan saya share setelah perkuliahan ini selesai ya. Saya akan share di grup WhatsApp ya. Jadi teman-teman bisa baca dari buku ini. Kalau slide itu nanti akan saya share di pertemuan-pertemuan akhir ya. Sebelum UTS saya share dan sebelum UAS itu juga saya akan share lagi gitu ya. Nah, kalau buku akan saya share sekarang, jadi teman-teman mungkin bisa baca dulu gitu ya. Ya bukunya bahasa Inggris ya.
Ya nggak masalah ya kan ada tools Google apa apalah gitu ya yang bisa kita pakai gitu ya. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke kuliah pengantar nih, sedikit aja untuk pengantar gitu ya. Kira-kira ada pertanyaan nggak sebelumnya? Mengenai referensi mungkin, kalau ada pertanyaan, atau mengenai materi yang akan kita bahas, atau dari penilaian mungkin, atau dari indeks nilai, kalau ada pertanyaan, atau dari aturan perkuliahan, atau dari tujuan mata kuliah. Gitu ya. Apakah dari sini ada pertanyaan dulu? Sepertinya belum, Pak. Belum ada pertanyaan? Berarti ini udah oke ya. Sama tadi informasi yang saya sebutkan bahwa kita perkuliahannya dilaksanakan online ya, full 1 semester ya. Tidak ada aman? Aman. Ya udah, kalau aman kita lanjut ke kuliah pengantar ya. Mungkin sebelum kuliah pengantar ini saya tunjukin dulu lah ya buku yang kita pakai ya. Nah, di sini ada kalau dari referensi yang saya pakai sih ada 4 ya, tapi yang dari slide itu hanya 2 gitu ya. Ini share semua aja deh. Share screen. Nah, ini salah satu bukunya ya, ada Building the Data Warehouse, edisi keempat. Gitu ya, ini berapa lembar ya? Dikit lah pokoknya. Ini kalau teman-teman yang suka baca buku dengan smartphone atau dengan tablet, ini enak bacanya gitu ya. Terus bukanya kalau bisa pakai Adobe. Karena kalau pakai Adobe tuh banyak fitur yang enak gitu ya kita pakai. Bisa kita stabilo, kita highlight, bisa kita kasih komentar gitu ya. Lalu secara voice juga bisa gitu ya. Dikasih komentar pakai voice. Ya, kemudian buku yang kedua itu ada yang ini nih. Nah, ini. Nah, data warehouse fundamental gitu ya. Kemudian untuk data mining ada 2 juga. Di sini yang ini ya kita pakai ya. Nah, yang ini practical machine learning ya yang Ian Witten edisi ketiga untuk data mining. Jadi kalau kalian bisa udah sering baca buku ini gitu ya, lalu mengikuti perkuliahan kita dengan baik, topik data mining ini bisa kalian ambil di tugas akhir nantinya. Ini yang 2011 ya benar. Ini saya nggak tahu berapa lembar nih. Ini nggak ada informasi berapa lembar ya. Ya banyak yang pasti. Oh ada 600 lembar ya. 665 lembar. Lalu yang kedua itu yang ini kalau nggak salah nih. Nah, yang bukunya Jia Wehan itu ada 772 lembar. Kalau buku yang tadi itu sekalian kalian diajari cara menggunakan aplikasi namanya WK gitu ya. WK ini adalah aplikasi berbasis Java. Nanti kita juga akan pakai gitu ya di perkuliahan ini. Jadi aplikasinya berbasis Java. Jadi laptop kalian kalau sudah ada menginstal Java sebelumnya, yang diinstal tuh berarti JDK ya, Java Development Kit, atau minimal nginstal JRE ya, Java Runtime Environment. Kalau kalian udah ikut kelasnya Bu Reski ya, PO1 dan PO2, ya sepertinya sudah ada Java di situ ya, atau menginstal apa? Package Java beberapa ya, misalnya menginstal apa sih namanya itu? Beberapa IDE Java ya gitu ya. Itu udah pasti Javanya keinstal gitu ya. Nah, itu nanti bisa menjalankan aplikasi WK tadi gitu ya. Kita pakai WK aja untuk aplikasi tools analisisnya di kelas ini gitu ya. Nanti nanti saya perlihatkan seperti apa WK bekerja itu saat kita masuk ke topik data mining ya. Kalau di data warehouse enggak ya. Teknologi data warehouse itu lumayan berat, jadi kita hanya membahas beberapa teknologi dan desainnya ya. Kita tidak sampai mengimplementasikannya dengan Hadoop ya, karena Apache Hadoop itu lumayan sulit ya konfigurasinya dan memang membutuhkan server yang lumayan bagus gitu ya.
Nah, jadi kita pakai dua ini aja, gitu ya. Wal- Walaupun buku yang lain banyak ya, yang kita bisa baca, buku yang lain juga ada, tapi untuk bacaan terkait dengan materi kita di kuliah ini ya cukup kita baca 4 buku itu aja. Ya, mudah-mudahan dibaca ya. Membacanya boleh memanfaatkan AI ya. Jadi misalnya bisa pakai apa ya, chat PDF kayak gitu ya, atau mau ditranslate dulu gitu ya, itu boleh. Cuman yang susah itu bukan bacanya sih, memahaminya biasanya gitu ya. Itu membutuhkan waktu. Baik, kita masuk ke pengantar kuliah data warehouse dan data mining. Ini mungkin cuma sedikit saja ya pengantarnya. Nah, jadi tadi saya udah mention beberapa keilmuan yang harus kita kuasai, ya. Untuk data warehouse dan data mining, ya ada database tadi ya, ada statistik, kemudian ada matematika diskrit, gitu ya. Tapi tidak semua ya, tidak semua A sampai Z matematika diskrit kita pakai, enggak gitu ya. Hanya sebagian aja, malah sebagian kecil gitu ya. Kemudian ada materi logmat, itu juga enggak kita pakai semua, hanya sebagian kecil saja yang memang dibutuhkan ilmunya gitu ya di dalam keilmuan data mining. Kalau database kita pakainya semua ya, agak banyak database. Kalau AI yang kita pakai cuman yang learningnya aja, ya machine learning aja. Kan kalau AI itu kan ada 4 ya, ada reasoning, ada learning, nah, ada planning, gitu ya. Kemudian satu lagi apa tuh? Reasoning, planning, learning, satu lagi, saya lupa satu lagi, ada 4 ya AI. Tapi yang kita pakai hanya learningnya saja ya. Di mana nanti metode yang kita pakai adalah machine learning, gitu ya. Nah itu kita akan pakai di mata kuliah ini. Nah, sebenarnya ya data warehouse itu sendiri itu adalah teknologi yang udah lumayan lama gitu ya dan masih bisa dipakai dan masih banyak juga yang memakai teknologi itu di tahun 2024 ya atau bahkan dari teknologi yang terbaru kalau kalian pernah mendengar istilah big data. Nah, big data itu adalah bentuk yang lebih modern lagi atau yang lebih canggih lagi daripada data warehouse gitu ya. Dan dia menggabungkan beberapa teknik AI di dalamnya. Nah, itu adalah big data. Jadi kalau kalian pernah mendengar apa ya big data gitu ya, pernah sempat membaca beberapa istilah big data gitu ya. Ada 3V gitu ya, variasi, velocity, sama volume gitu ya. Nah, itu adalah teknologi yang lebih modern daripada data warehouse. Nah, walaupun data warehouse ini tergolong teknologi yang tidak baru-baru banget gitu ya, masih banyak juga yang tidak menerapkan data warehouse. Ya. Nah, kenapa sih kita harus terapkan data warehouse dan data mining? Tujuannya adalah ini ya. Seperti apa yang ditampilkan di dalam slide kuliah ini. Jadi ada segitiga warna kuning gitu ya. Itu adalah value ya yang lancipnya ke bawah gitu ya. Kemudian ada derajat daripada data, informasi, knowledge dan wisdom. Ya data, informasi, pengetahuan dan kebijakan. Nah, kita lihat dari data. Ya, ini segitiganya lancipnya ke atas gitu ya. Data itu banyak. Jadi itu menunjukkan suatu ukuran ya segitiga itu. Wah, baik value ataupun data gitu ya. Data itu banyak, banyak sekali data. Ada di mana data? Di mana-mana gitu ya. Di internet ada, di Unjani ada gitu ya. Di organisasi ada. Itu semuanya data. Kalau di Unjani kira-kira datanya apa? Ya data dosen, ya data mahasiswa, data keuangan, data non-akademik, gitu ya, dan lain-lain. Itu adalah semua data. Nah, data apabila tidak dimanfaatkan itu value-nya kecil, gitu ya. Tapi sekecil-kecilnya data, ketika data itu bocor, nilainya miliaran juga, gitu ya. Beberapa kita lihat kasus ada data KTP bocor ya, dijual di dark web, harganya miliaran, gitu ya. Nah, itu adalah data. Dan kalau kita tinjau secara definisi, kalau teman-teman masih ingat ya, data itu adalah fakta yang memiliki lambang ya atau fakta berlambang.
Nah, lambang ini didefinisikan sebagai suatu nilai. Lambang itu bisa angka, gitu ya, bisa huruf, bisa gambar, ya, bisa sinyal, bisa apapun, ya. Itu adalah fakta berlambang data. Jadi kalau kita kaitkan data dengan organisasi nih, gitu ya, maka data itu banyak banget. Kemudian data itu kita olah menjadi informasi, naik ke atas, gitu ya. Nah, informasi definisinya adalah kumpulan data yang dijadikan suatu bentuk, di mana bentuk tersebut itu dibutuhkan bagi yang menggunakan. Itu adalah informasi. Itu kan kalau masih ingat ya, itu belajar database kan. Nah, posisi dari basis data atau database itu hanya mengubah dari data menjadi informasi. Jadi kalau kita selama ini belajar database, itu tujuannya buat apa sih? Untuk mengubah data menjadi informasi. Ya, karena database itu digunakan fungsi utamanya adalah untuk mengambil semua data atau untuk menyimpan semua data, lalu kita gunakan data tersebut untuk menghasilkan informasi. Ya, misalnya kita dapat informasi di Unjani nih, siapa mahasiswa yang memiliki IPK tertinggi, nah misalnya gitu ya. Siapa 10 besar mahasiswa yang memiliki prestasi terbaik, nah itu adalah informasi. Kalau data berarti ya mahasiswa ya, ada NIM, ada nama, ada IPK, jenis kelamin, hobi, dan seterusnya itu adalah data. Data mahasiswa, gitu ya. Lalu ada mata kuliah, data ruangan, data gedung, nah semuanya data. Tapi itu diubah oleh database yang kita selama ini pelajari itu menjadi informasi. Ya, dituangkan ke suatu aplikasi yang disebut sebagai aplikasi sistem informasi. Nah, gitu ya. Jadi dari data ke informasi nilainya bertambah ya. Jadi yang data tadi value-nya kecil menjadi informasi akhirnya value-nya jadi besar. Nah, data warehouse mengubah informasi menjadi pengetahuan, gitu ya. Menjadi wisdom. Jadi misalnya kita mendapatkan suatu informasi, apa pengetahuan yang kita bisa dapatkan dari situ? Ya, sebagai contoh misalnya ada data tentang absensi pegawai. Nah, itu data ya. Kemudian kita lihat dari data tersebut adalah informasi tentang absensi pegawai, gitu ya. Siapa yang sering terlambat, gitu ya. Itu kan informasi itu, gitu ya. Siapa yang sering on time, siapa yang sering lembur dan lain-lain itu bisa didapatkan di database. Nah, database itu sampai situ doang, gitu ya. Tapi tidak bisa menghasilkan pengetahuan. Nah, dengan data warehouse kita bisa mendapatkan pengetahuan. Kita bisa dengan mudah mendapatkan alasan mengapa misalnya pegawai itu sering lembur, mengapa pegawai itu datangnya selalu terlambat, ya, dan lain sebagainya. Nah, data warehouse cuma sampai pengetahuan aja. Tapi untuk menghasilkan suatu kebijakan itu kita butuhkan data mining, gitu ya. Jadi data mining itu misalnya kita bisa memprediksi berapa jarak antara rumah dengan kantor misalnya. Sehingga pegawai itu nanti tidak telat lagi ke kantor. Sehingga ada kebijakan nantinya, kan gitu ya. Misalnya diterapkan kebijakan dari knowledge dulu ya. Ternyata dari knowledge itu ditemukan bahwa setiap hari Senin itu pegawai terlambat datang ke kantor, ya. Namun setiap hari Jumat pegawai itu cepat banget baliknya, gitu ya. Nah, berarti kan ada pengetahuan di situ. Nah, dengan data mining kita bisa bikin kebijakan. Oh, ternyata dari pengetahuan itu terdapatlah hal-hal hari Senin ya, mengapa terlambat? Karena mungkin banyak yang pulang kampung di hari Minggu ya, sehingga perjalanannya macet, kemudian terlambat datang ke kantor kalau hari Senin. Kalau hari Jumat ternyata sebaran pekerjaan itu memang sudah selesai di hari Jumat, kemudian mereka balik cepat gitu ya, dan tidak lembur biasanya di hari Jumat misalnya gitu. Nah, muncullah kebijakan. Oh, kalau gitu kita bisa geser nih jam kerja. Jadi kalau hari Senin jam kerjanya kita geser 1 jam, lalu kita
mundurkan 1 jam, gitu ya. Kalau hari Jumat kita geser lagi, kita majuin. Tapi di hari Selasa, Rabu, Kamisnya kita tambah jam kerjanya untuk mengakomodasi pulang cepat di hari Jumat, gitu ya. Nah, gitu. Atau kita bisa manfaatkan kebijakan itu dengan menerapkan kuliah lagi kerja 4 hari. Hanya Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis saja. Sementara liburnya Jumat, Sabtu, dan Minggu. Nah, itu adalah kebijakan tuh, gitu ya. Dan kebijakan itu nggak akan bisa kita capai kalau kita tidak melibatkan teknik data mining di dalamnya. Gitu ya. Jadi itu adalah beberapa tahapan yang kita pelajari. Nah, kebijakan itu kecil ya, kerucutnya ya. Tapi value-nya paling besar, gitu ya. Ya, artinya kalau kita tadi menerapkan jam masuk kantor ya, maka tidak akan ada lagi pegawai yang telat, gitu ya. Jam kerja masih sama, masih produktif, dan itu akan mendatangkan keuntungan yang lebih baik bagi perusahaan, gitu ya. Sehingga value-nya itu berkali-kali lipat daripada data, gitu ya. Jadi kalau kita hanya punya data saja dan tidak kita manfaatkan, ya value-nya segitu-segitu aja, gitu ya. Kemudian kita jadikan informasi, ya value-nya hanya bertambah sedikit. Nah, tapi kalau kita tingkatkan lagi dalam bentuk pengetahuan, knowledge ya, dan wisdom, kebijakan, maka value-nya akan semakin besar. Nah, di beberapa perusahaan besar ya, seperti Nokia, ya Google, dan lain-lain itu udah menerapkan hal seperti ini. Kalau Unjani, belum. Unjani masih sebatas database gitu ya. Belum memiliki konsep data warehouse yang dimana data itu bisa kita gunakan untuk menganalisa sesuatu dan menghasilkan suatu pengetahuan baru. Itu belum ada. Nah, karena memang lumayan mahal ya implementasinya. Nah, di sini kita mempelajari hal ini. Ya, ini kita belajar dasarnya dulu ya. Nanti kalau kalian memang rezekinya bekerja di perusahaan multinasional, entah di Singapura gitu ya, atau di Inggris, ya jangan kaget kalau misalnya mereka sudah ada teknologi big data gitu ya, dan teknologi-teknologi yang lain. Ya termasuk penerapan data mining ini ya dalam organisasi mereka. Ya jadi ini utamanya gitu ya. Kalau anak informatika kan harus percaya fakta ya. Nah ini database gitu ya, yang menjadi dasar dari semua itu gitu ya. Yang menjadi dasar dari database itu adalah matematika diskrit ya. Ada skema relasi ya kalau nggak salah. Nah, ilmu skema relasi itu ada di bukan logmat ya, di matematika diskrit kalau saya nggak salah. Nah, jadi database itu digunakan di area operasional. Ya, di sini bisa teman-teman lihat yang hijau-hijau ini ya di area operasional. Nah, area operasional itu seperti apa sih? Ya, di sini ada basis data nih, dia. Kemudian di sini ada aplikasinya nih. Lalu sini ada penggunanya. Misalnya basis datanya adalah basis data untuk e-learning. Ya, aplikasinya adalah e-learning, penggunanya mahasiswa, dosen, ya, staff, dan lain-lain. Nah, kita berinteraksi di dalam e-learning. Kita berinteraksi di dalam suatu portal akademik, ya. Berinteraksi di perwalian, misalnya ya, berinteraksi di nilai, ya, berinteraksi di absen. Nah, itu adalah area operasional. Atau kalian check out barang di Tokopedia atau di marketplace itu adalah operational area. Tapi kalau misalnya marketplace itu misalnya memberikan diskon ke kalian, nah itu udah bukan operasional lagi gitu ya. Itu tahapannya sudah analisis. Karena tidak semua user di marketplace, misalnya Tokopedia, Shopee dan lain-lain itu akan mendapatkan diskon yang sama gitu ya. Jadi personal diskon, potongan harga, free ongkir itu untuk masing-masing user itu berbeda. Nah, bagaimana dia membuat itu berbeda? Maka dia harus punya yang namanya pengetahuan gitu ya, knowledge. Nah, itu nanti dilakukannya di area data warehouse. Dan nanti ngasih kebijakan. Kalau si A ini diskonnya berapa sih?
10.000 misalnya, si B diskonnya 20.000, si C nggak dapat diskon dan lain-lain itu ada di area kebijakan ya itu dicapai dengan menerapkan keilmuan data mining gitu ya di dalamnya. Jadi ini adalah operasional area. Nah, data warehouse itu di area sini ya, di area strategik. Ya, kalau tadi operasional seperti ini ya, grafiknya ada gambarnya, ada sumber data di sini, ada operasional sistem, misalnya tadi e-learning, ya portal student, marketplace, ya, Tokopedia dan lain-lain ada di sini. Dan file-file yang lain, ini namanya operasional area. Kemudian datanya dipisahkan di staging terlebih dahulu, dia dikumpulkan dulu, lalu diubah bentuknya menjadi suatu data warehouse. Jadi data warehouse di sini. Ya, data warehouse itu ada tiga komponen datanya. Yang pertama metadata. Metadata itu adalah data yang menjelaskan data, gitu ya, itu adalah metadata. Kemudian ada data mentah, raw data. Raw data itu diambil dari data yang ada di sini, dan kemudian ada summary data. Jadi ya itu data warehouse. Nanti dari data warehouse ada beberapa skema. Ada yang data warehouse langsung ke user, ada juga yang data warehouse dipecah dulu menjadi data mart, gitu ya. Misalnya nanti di sini ada data yang berkumpul di data mart itu adalah bagian purchasing saja, di sini sales saja, di sini inventory saja. Ya, kemudian di sini nanti data ini digunakan oleh analis, gitu ya, oleh reporting dan mungkin digunakan untuk data mining nantinya. Ya, jadi data mining itu posisinya di sini, gitu ya. Jadi database itu di sini, ya data warehouse itu di sini, big data juga sama ya, big data tuh sama di area sini, tapi dia menggunakan teknologi yang lebih bagus, ya. Lalu data mining itu posisinya di sini. Ya, jadi nanti data mining itu dari data sales, data purchasing, data inventory itu dianalisa kembali, dilakukan klasifikasi, cluster, asosiasi dan lain-lain ya untuk menghasilkan suatu wisdom atau kebijakan, gitu ya. Nah, jadi skemanya seperti inilah ya kurang lebih hubungan antara database di sini, data warehouse di sini dan data mining itu ada di sini. Nah, di sini kita punya beberapa tahapan tadi ya data mining. Jadi ada yang namanya knowledge discovery from data, ya. Di mana tahapan itu seperti ini. Gitu ya. Dimulai pertama kali dari data mentah di sini ya. Nah, data mentah itu data yang bisa diperoleh dari sini, gitu ya. Atau bentuknya bisa teks, bisa gambar, voice, tabel, ya dan lain-lain data mentah di sini. Nah, data ini bentuknya objek ya, benda. Data itu benda. Nah, tahapan pertama itu kita sebut sebagai selection, di mana data itu nanti akan diambil yang relevan, yang kemudian akan dianalisa, gitu ya. Nah, dengan proses selection menggunakan beberapa metode, contohnya di sini adalah information gain yang akan kita pelajari nanti, mengubah data menjadi data target, gitu ya di sini. Jadi data yang satu utuh, gede, gitu ya, dipecah menjadi data yang kecil-kecil, dipilih ya, selection itu datanya dipilih. Yang dipilih itu hanya yang related saja terhadap knowledge yang ingin kita cari nantinya. Nah, dari target data ada yang namanya tahapan pre-processing, ya. Di mana ada beberapa metode yang kita pakai yaitu binning, regresi, data repairing, anotasi, dan lain-lain. Ya, kita akan belajar itu juga di mana pre-processing data ini akan mengubah data target tadi menjadi data yang sudah diproses, gitu ya, menggunakan beberapa metode ini. Nah, lalu data yang sudah diproses ini akan menjadi bentuk yang tidak normal, ya. Kalau database kan bentuknya normal ya. Ada 1NF, 2NF, 3NF, bentuknya normal. Nah, kalau data yang sudah diproses di sini, ini datanya bentuknya adalah bentuk yang tidak normal, gitu ya. Nah, di situ kita lakukan transformasi dengan beberapa teknik, misalnya smoothing, normalisasi, dan lain-lain yang akan kita pelajari ya di pertemuan nanti. Berubah menjadi transform data, jadi bentuk datanya diubah.
Mengubah bentuk data tanpa mengganti maknanya, ya, hanya bentuknya saja yang diubah. Contohnya gini, ada atribut yang namanya tinggi badan, gitu ya. Nah, tinggi badan itu kan biasanya berupa numerik ya, angka. Mamat tingginya 160, gitu ya. Lucy tingginya 170, semuanya angka. Nah, mungkin angka itu kita ubah menjadi bentuk kategori. Ya, antara 150 sampai 170 itu adalah tinggi sedang, gitu ya. 170 sampai 200 cm ya itu adalah tinggi, gitu ya. Di bawah itu adalah pendek. Jadi ada tiga kategori: pendek, sedang, dan tinggi misalnya. Nah, mengubah bentuk data dari numerik ya ke kategori itu adalah bentuk transformasi namanya. Tapi maknanya kan sama gitu ya. Tinggi, rendah, sedang, ya. Tinggi 170, 180 dan seterusnya. Atau sama dengan nilai gitu ya, nilai tadi juga. Kalau 80 sampai 100 indeksnya A. Nah, itu sebenarnya bentuk transformasi gitu ya. Mengubah angka di dalam range tertentu menjadi suatu indeks prestasi. Ya A, AB, B, C, D, dan E dan seterusnya. Nah, itu adalah bentuk transformasi data. Nah, habis itu kita dari data yang sudah ditransformasiin, kita lakukan proses yang namanya data mining. Ya, ada asosiasi, klaster, dan klasifikasi nantinya ya. Kita pakai untuk memprediksi, untuk melihat hubungan antar item, gitu ya, untuk mengelompokkan data. Nah, kemudian dia akan jadi pola di sini. Ada jadi pattern. Nah, pola ini akan kita evaluasi atau kita interpretasikan menggunakan beberapa teknik juga, gitu ya. Misalnya akurasi, error, F-measure, kita tampilkan dalam bentuk grafik, ya, pie chart misalnya, dan lain-lain. Ya. Nah, setelah kita interpretasikan, jadilah suatu knowledge yang baru, dan knowledge ini akan menjadi suatu bentuk kebijakan, gitu ya. Nah, tahapan inilah yang akan kita pelajari di data mining. Jadi ada selection, ada pre-processing, ada transformation, ada data mining, gitu ya. Data mining kita bagi tiga, ada asosiasi, cluster, dan klasifikasi. Lalu ada interpretasi dan sampai akhirnya ke knowledge. Nah, jadi perubahan bentuk datanya beda banget ya. Data yang tadinya mentah di sini menjadi data yang bentuknya kotak seperti ini, gitu ya. Kotak ini sebenarnya sumbernya dari data yang sama, tapi dia memiliki suatu knowledge ya, suatu pengetahuan yang nilainya tinggi, gitu ya, yang sangat bernilai lah, gitu ya, dengan serangkaian proses ini. Nah, serangkaian proses ini mulai dari selection sampai interpretasi dan evaluasi kita sebut sebagai knowledge discovery from data, gitu ya. Jadi kita akan lihat tahapannya satu-satu. Nah, nanti yang banyak berbeda itu ada di teknik data mining ya. Di sini yang beberapa metode yang kita pakai itu mungkin tahapannya agak sedikit banyak ya. Kemudian ada di proses selection, itu mungkin kita gunakan sedikit keilmuan statistik ya dari metode-metode yang ada ini. Gitu ya. Lalu kalau di data mining ini asosiasi, cluster, dan klasifikasi itu kita gunakan beberapa teknik machine learning. Gitu ya. Misalnya naive Bayes, KNN gitu ya. Ada K-means, ada DB-scan, ada dan lain-lain lah ya. Nah, kita gunakan itu ya di sini. Oke, begitu ya. Mungkin untuk pengantar perkuliahan kita ya secara umum ya, secara garis besarnya. Dan nanti masing-masing akan kita bahas ya lebih detail satu persatu di tiap pertemuannya itu nanti. Nah, ini sebelum diakhiri, apakah ada pertanyaan sebelumnya? Lebih cepat ternyata beresnya. Ada Mungkin pertanyaan? belum ada Pak. Belum ada gitu ya. Bagi yang ingin bertanya langsung ingin apa langsung mengajukan pertanyaan saja gitu ya. Kalau ingin bertanya tidak perlu minta izin ya, langsung aja misalnya Pak saya ingin bertanya gitu ya. Kalaupun nanti akan ada pertanyaan di luar kelas silakan, tapi jangan dijapri ya. Coba tanya di grup, nanti saya akan coba jawab di grup juga sehingga nanti teman-teman yang lain bisa bisa tahu gitu ya pertanyaannya apa, jawabannya apa. Ya.
Jadi kita sharing aja di sini. Terlebih dahulu teman-teman nanti saya share bukunya, teman-teman bisa baca dulu sedikit gitu ya. Setidaknya baca daftar isi lah gitu, daftar isinya ada apa aja gitu di buku itu. Kalau penasaran bisa dibaca lebih detail gitu ya. Gampang kok, bahasanya juga gampang. Atau misalnya kalian bisa cari-cari dulu dengan ChatGPT, dengan Gemini, dengan Copilot gitu ya. Tentang data warehouse itu apa ya, data mining itu apa. Jadi ada mungkin bekal sedikit lah ya di mata kuliah ini. Atau ada mungkin jawaban dari Copilot atau dari ChatGPT itu yang mungkin kalian masih masih bingung gitu ya. Ini tuh apa sih? Nah, sehingga itu nanti bisa ditanyakan di kelas gitu ya. Jadi kita kerjasamanya begitu aja ya. Saya coba mengajar, coba menjawab. Nanti teman-teman beberapa informasi yang mungkin kalian penasaran, yang mungkin saja materi itu tidak terbahas di mata kuliah ini, nah teman-teman bisa tanyakan gitu ya. Karena kalau kita mau membahas detail dari A sampai Z ya untuk data mining itu sendiri, ya mungkin kita butuhnya 4 SKS ya, di mana pertemuan itu jumlahnya ada 24 gitu ya. Dan belum tentu pun itu detail gitu ya. Jadi memang harus ada sedikit usaha juga dari kita gitu ya untuk memahami itu. Data warehouse juga sama ya. Kalau kita ingin sampai ke implementasi, maka kita butuh laptop, butuh server gitu ya. Lalu kita butuh software yang berbayar untuk dijadikan server analisis dan lain-lain, yaitu cost-nya gede. Nah, itu juga agak susah gitu ya. Jadi kendalanya itu. Kalau data mining itu kita codingnya bisa pakai Python, bisa pakai Java. Ya itu masih lebih lebih murah lah cost-nya ya daripada data warehouse. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman mau bertanya ya sudah membaca buku sebelumnya atau sudah ya mencari sedikit ya informasi di ChatGPT atau di platform AI yang lain dan masih bingung gitu ya, nah bisa ditanyakan di kelas. Ya aman lah pokoknya interaksinya begitu. Jadi, tapi kalau kalian nggak mau nanya ya sudah nggak apa-apa juga sih ya bebas aja lah gitu ya. Ya itu tergantung dari kebutuhan kalian. Apakah kalian menganggap kuliah ini penting gitu ya atau tidak atau sosok aja yang penting lulus ya itu preferensinya masing-masing aja ya. Itu gimana kalian aja. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin kita akhiri dulu ya pengantar kuliah di data mining ini. Saya ingatkan kembali kalau misalnya kuliah ini kita full online ya, 1 semester di jam yang sama ya, di setiap hari Selasa. Dan mungkin ada beberapa, saya kayaknya dapat beberapa surat, beberapa tugas lah ya. Kemungkinan ada beberapa pertemuan yang kita nanti akan via asinkronus ya, menggunakan video. Karena memang harus dikerjain ya, kalau enggak dimarahin saya. Karena lokasinya tidak tetap ya, nomaden jadinya. Kalau kita kuliahnya nomaden, saya tidak yakin bisa apa seperti sekarang ya, yang kuliahnya stay di depan laptop dan memang kondisinya bagus ya untuk mengajar depan laptop. Kalau misalnya saya lagi nyetir gitu ya, nah mungkin nggak bisa juga ya. Nyetir sambil ngajar nggak akan konsen lah ya gitu ya. Atau misalnya kondisinya lagi di luar kota, yang internetnya jelek, nah itu juga mungkin nggak akan bisa kondusif ngajarnya. Jadi untuk menanggulangi itu, mungkin di beberapa pertemuan akan saya rekam videonya, kemudian akan saya share gitu ya. Nah, apabila teman-teman ingin melihat rekaman beberapa rekaman kuliah atau rekaman video di tahun sebelumnya gitu ya, itu bisa cek di channel saya aja di YouTube gitu ya. Tapi untuk kuliah saya pasti akan selalu bikin rekaman baru ya, tidak menggunakan rekaman lama. Kalau sempat ya, kalau nggak sempat saya gunakan rekaman yang lama gitu ya. Tapi biasanya saya bikin yang baru gitu ya, bikin rekaman baru sesuai dengan materi yang mungkin udah beberapa diperbaharui gitu ya, disesuaikan di tahun akademik yang baru. Baik, itu saja ya dari saya. Mungkin sudah tidak ada kuliah lagi ya. Selamat beristirahat ya. Saya tutup kuliah pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih banyak. Saya live Pak. dulu ya.